Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersuasapa walau hanya lewat layar kaca. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya fitni wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana menjadi wanita yang baik kepada suaminya. Atau kalau di dalam kitab Mar'atus Sholihah yang bahasa Jawa itu temanya Mar'ah Sholihah dumateng garwanipun. Ya intinya sama saja karena saya menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin buat teman-teman semua yang mau menyimak dengan bahasa Jawa bisa dibuka kitabnya atau kita bahas bersama begitu. Pada intinya kita semua juga sudah paham atau mengetahui lah kalau yang namanya seorang suami itu berasal dari orang lain. Tapi berhubung sudah diijab qabul, dibe'at atau disyahadat dan ditetapkan oleh saksi, kemudian kedua belah pihak harus menjalankan hukukuz zaujiyat atau memenuhi hak dan kewajiban antara satu sama lain, serta semua badan dan madunya seorang suami atau istri. Begitu juga yang tadinya belum ada hukumnya, kemudian ditetapkan hukumnya. Nah, ketika sudah ditetapkan hukum-hukumnya, ini sudah pasti akan ada hikmahnya atau hikmah-hikmahnya. Nah, di sini saya akan membahas beberapa hikmahnya seorang istri kepada suaminya yang harus dimengerti atau dipahami. Nah, apa saja hikmah yang harus dipahami seorang istri? Hikmah yang pertama, dalam menghadapi suatu hal apapun atau suatu permasalahan apapun harus selalu dirembuk atau musyawarahkan bersama. Gitu. Jangan memendam permasalahan satu sama lain. Karena apa? Karena akan menimbulkan kecurigaan. Begitu. Kemudian hikmah yang kedua, ketika istri mau keluar rumah maksudnya, itu harus meminta izin atau permisi terlebih dahulu kepada suaminya. Dan saat keluar pun itu juga harus seperlunya saja, jangan ngelantur. Karena mungkin kebiasaan ibu-ibu zaman sekarang itu kalau pergi atau keluar dari rumah itu suka ngelantur, apalagi kalau sudah bertemu dengan teman-temannya gitu. Jangan suka ngelantur. Kemudian hikmah yang ketiga, waktu suaminya pergi harus menjaga dunia dan jiwanya dari beberapa resiko. Maksudnya beberapa resiko bagaimana? Begini, lumrahnya seorang wanita itu kalau sedang ditinggal pergi, atau seorang istri kalau sedang ditinggal pergi suaminya, itu pasti gegampang atau istilahnya semaunya gue atau semaunya sendirilah. Maka dari itu tetangga atau orang lain kemudian mengerti atau tahu apabila seorang istri tersebut sedang ditinggal pergi oleh suaminya, tapi kok malah pergi-pergi sendiri. Nah, dari situ terus kan keluar prasangka yang tidak baik, dan akibatnya dibujuk oleh iblis
sehingga akan merusak persaudaraan. Nah, maka dari itu ini juga akan menjadi tugas seorang suami, yaitu harus menyelidiki bagaimana keadaan atau tingkah laku istrinya apabila sedang ditinggal pergi olehnya atau oleh suaminya tersebut. Lebih-lebih bab ibadahnya serta kekhusyuannya itu. Kemudian hikmah yang keempat itu ketika ada tamu laki-laki yang bukan mahramnya, seorang istri atau seorang wanita tidak punya wewenang untuk menerima kecuali ada wakil laki-laki yang mahramnya untuk menemui tamu tersebut. Begitu. Ada sebuah riwayat seorang wanita sedang ditinggal pergi oleh suaminya. Nah, di saat bersamaan ayahnya tersebut sakit. Tapi seorang istri tadi tidak berani untuk menjenguk. Kemudian dia terpaksa sowan atau menemui Kanjeng Nabi, perlunya untuk menanyakan bab tersebut. Boleh atau tidak menjenguk ayahnya yang sedang sakit, tapi suaminya sedang tidak ada di rumah. Tapi tetap tidak diperbolehkan. Besoknya dikabari lagi kalau ayahnya seorang istri tersebut itu kritis. Nah, seorang istri tadi kemudian bertanya lagi kepada Kanjeng Nabi, tapi terpaksanya tetap tidak diperbolehkan. Sampai pada akhirnya ayahnya tersebut dikabarkan sudah meninggal. Tapi dirinya pun tidak berani mau melayat karena apa? Harus menunggu suaminya pulang terlebih dahulu. Sampai-sampai dari jenazah ayahnya dikuburkan pun dia atau seorang istri tersebut tidak melihat alam ujurnya. Dan ketika suaminya sudah pulang, seorang istri tersebut dipanggil oleh Kanjeng Nabi dan didhawuhi begini, "Hei wanita, kamu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ayahmu sudah diterima semua amal dan diampuni semua dosanya. Karena apa? Karena baktimu kepada suamimu." Begitu, Masya Allah, luar biasa. Kemudian hikmah yang kelima itu apabila berbicara kepada suaminya itu harus selalu sopan atau andap asyor. Dan ketika berembuk atau bermusyawarah itu harus dengan suara yang lembut sehingga bisa menarik hati suaminya. Begitu. Ojo kasar-kasar, ndak wedi bojomu. Begitu. Mungkin pada pertemuan kali ini saya hanya membahas beberapa hikmah-hikmahnya saja, kemudian akan saya teruskan di kesempatan yang akan datang. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.